TX14 Rumah Baru. Raihan mengambil tangan Anissa kembali, dan menggenggamnya dengan erat sambil menarik koper. Anissa melihat ke arah tangannya sambil berjalan mengikuti Raihan. Rasa gugupnya semakin menjadi. "Pak, cepat buka pintunya," kata Siva yang sudah di depan pintu. Raihan melepaskan koper dan juga tangan Anissa, ia mengambil kunci di saku celananya, lalu membuka pintu. Siva menarik Anissa masuk, Anissa menatap sekeliling rumah lalu melihat ke arah Raihan yang juga baru masuk melepaskan koper. "Kalian suka?" tanya Raihan. Anissa dan Siva mengangguk bersamaan. "Rumahnya gak ada lantai atas seperti rumah Opa tapi ruangannya banyak, kamar khusus salat kita juga ada, karena di sini jauh banget dari masjid jadi Abi buat ruang khusus sholat," ucap Raihan. "Gak apa gak seperti rumah Opa, Siva juga gak suka ada lantai atas, takut jatuh dari tangga," kata Siva. "Kamar Siva yang mana?" tanya Siva melihat kiri kanan tidak sabar ingin melihat kamar barunya. "Memangnya Siva gak mau tidur sama kami?" tanya Anissa. Siva menggeleng. "Siva sudah biasa tidur sendiri," ucap Siva. Anissa terlihat kecewa mendengarnya. Raihan hanya tersenyum melihat keduanya, tidak bisa dibayangkan jika Siva tidur bersama mereka. "Kamar Siva yang itu," ucap Raihan menunjuk kamar tirai warna merah muda. Siva berlari ke kamarnya, Raihan dan Anissa mengikutinya dari belakang. Siva berbaring di tempat tidurnya langsung. Tempat tidur ukuran sedang tapi muat untuk 3 orang dilapisi spray motif kupu-kupu. "Oh ya Tante Nisa, sekarang Siva manggil Tante dengan sebutan apa?" tanya Siva polos. "Umi," jawab Anissa sambil melihat ke arah Siva yang berbaring nyaman di tempat tidur baru. "Dan mulai hari ini panggil Papa dengan sebutan Abi," ucap Raihan. Anissa melihat ke arah Raihan karena kaget. "Ya, Abi dan Umi," kata Siva senang. "Siva mandi dulu, pakaian Siva sudah banyak di lemari, kemarin diberesin sama Oma," ucap Raihan. "Ya sudah ayo Umi mandikan," ajak Anissa yang sudah kembali menatap Siva, dia mengangkat Siva dari tempat tidur. Raihan berjalan keluar kamar dan menutup pintu kamar Siva dengan pelan. Ia melangkah masih sambil tersenyum bahagia. Di kamar mandi, Anissa membantu Siva menggosok badan dan memakaikan sampo di kepala Siva, setelah bersih dia kembali membantu Siva menggosok gigi. Mereka keluar dari kamar mandi, dia membuka lemari dan memilihkan Siva pakaian. Setelah selesai berpakaian, Siva terlihat mengantuk. "Umi, Siva ngantuk, boleh gak Siva tidur sebentar?" tanya Siva yang memang tidak tidur siang. "Ya sudah tidurlah, nanti saat maghrib Umi bangunin, tapi hanya kali ini saja ia tidur sore," kata Anissa. Siva mengangguk lalu berbaring dan langsung memejamkan mata. Tidak menunggu lama, dia langsung tertidur pulas. "Rambutnya masih basah sudah mau tidur," gumam Anissa pelan, dia mengusap rambut basah Siva menggunakan handuk kecil. Setelahnya dia berjalan keluar sambil menutup pintu pelan seperti yang dilakukan Raihan, ia melihat suaminya duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Padahal tadi Raihan hanya melamun, setelah suara pintu terbuka, ia langsung mengambil ponsel supaya tidak terlalu canggung. "Mana Siva?" tanya Raihan saat melihat Anissa berdiri di depan pintu sendirian. Ia melepaskan ponselnya di atas meja. "Siva tidur, mungkin lelah," jawab Anissa. "Oh sudah tidur ya, tadinya mau ngajak kalian belanja keperluan dapur, kalau begitu biar pergi sendiri saja, Nisa jagain Siva di sini," ucap Raihan. Keperluan dapur memang belum disiapkan karena kepindahan ini mendadak, awalnya mereka ingin menginap semalam di rumah Pak Harun tapi Raihan berubah pikiran, dia tidak sabar ingin memperlihatkan rumah baru mereka. Anissa mengangguk, "Kamar kita yang ini, koper sudah di dalam," ucap Raihan. Anissa mengangguk lagi. "Oh ya satu lagi, rumah sebelah juga punya kita, siapa tahu nanti kita punya pembantu, mereka bisa tinggal di sana biar Nisa nyaman," ucap Raihan. "Iya," Anissa mengangguk lagi, di balik cadarnya dia tersenyum mendengar suaminya banyak bicara padahal sebelum-belumnya sangat sulit untuk mendengarnya bicara. "Pergi dulu, assalamualaikum." Raihan pamit. "Waalaikumsalam, hati-hati," kata Anissa. Anissa menutup pintu setelah mengantar Raihan keluar. Dia masuk ke kamar dan langsung menuju kamar mandi, kamar mandinya cukup besar dan bersih. Selesai mandi Anissa kembali memakai pakaian dan juga lengkap dengan jilbab dan cadarnya, ia langsung membereskan pakaian di koper dan membuka lemari, terlihat pakaian Raihan sudah tersusun rapi dan tergantung rapi. Jantungnya deg-degan saat melihat pakaian ini, akhirnya pakaian mereka akan bersebelahan. Dia menyimpan pakaiannya di sebelah pakaian Raihan. Tidak berapa lama terdengar bunyi klakson mobil, dia buru-buru keluar dan melihat Raihan keluar dari mobil, Raihan mengeluarkan belanjaannya. Dia langsung menyambutnya mengambil belanjaan itu. "Banyak banget belanjanya," ucap Anissa. "Karena gak tahu apa yang Nisa suka jadi dibeli semua," kata Raihan. Anissa menunduk tersenyum di balik cadarnya, kenapa suaminya jadi sepolos Siva. Melihat belanjaannya ini cukup untuk berapa hari ke depan. Raihan mengeluarkan beras dan beberapa barang lainnya dari mobil. Anissa membantu membawa masuk barang yang tidak berat. Mereka menyimpannya di dapur, Raihan mengeluarkan barang-barang dari kantong plastik. Ia juga membuka berasnya untuk Anissa, Anissa langsung mengambilnya dan mencuci beras karena ini sudah sore jadi sudah waktunya memasak untuk makan malam.
Raihan duduk di meja makan yang berada di satu ruangan dengan dapur, dia melihat ke arah Anissa yang sedang memasak. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan dapur jadi hanya duduk menatap diam pada wanita yang pagi ini baru sah menjadi istrinya. Anissa merasa gugup saat ditatap seperti itu, membuatnya salah tingkah dalam pekerjaannya. Raihan tahu Anissa merasa gak nyaman saat ditatap olehnya, jadi ia pergi keluar dari ruangan dapur lalu masuk ke kamar dan duduk di pinggiran tempat tidur. Dia tersenyum saat ingat Anissa yang selalu terlihat canggung dan malu. Dia sendiri merasa selalu berdebar-debar saat melihat Anissa tapi dia berhasil menyembunyikan semuanya. Dia duduk di tempat tidur sambil memainkan ponsel menghilangkan kejenuhan. Hari sudah semakin sore, dia berdiri dan langsung masuk ke kamar mandi, ia langsung membuka pakaiannya. Dia berdiri sebentar di depan kaca kamar mandi, seperti biasa menatap diri sendiri. Apa Anissa belum bisa terima kenyataan kalau kami sudah menikah? Kenapa dia belum membuka cadarnya, padahal waktu itu wajahnya sudah terlihat walau gak terlalu diperhatikan, dan sekarang kita sudah sah menjadi suami istri seharusnya gak masalah jika suami dan anaknya melihat wajahnya, tapi mungkin karena belum terbiasa, batinnya. Setelah mandi, dia memakai jubah mandinya dan berjalan keluar sambil menggosok rambutnya yang masih basah, langkahnya terhenti saat mendengar suara pintu kamar dibuka dari luar. Tatapannya tertuju pada Anissa yang melangkah masuk, betapa kagetnya Anissa saat melihatnya baru keluar dari kamar mandi. Anissa menunduk salah tingkah, dia terlihat gugup hingga tidak bisa bicara dengan benar. Maaf, Nisa hanya ingin mengambil ponsel, dia menjangkau ponsel di atas meja lalu berjalan cepat saat keluar dan kembali menutup pintu. Tangan kiri masih dikenop pintu tapi tangan kanan sudah berada di dada untuk menenangkan jantungnya yang serasa ingin copot. Di dalam kamar Raihan tersenyum setelah melihat kegugupan istrinya yang terasa sangat polos, mungkin ini pertama kalinya dia melihat seorang pria setelah mandi. Dia mengambil pakaiannya dan langsung memakainya sebelum akhirnya berjalan keluar. Anissa membangunkan Siva untuk sholat maghrib. Siva bangun menatapnya sambil menggosok kedua matanya. Umi, sudah mau sholat ya? Tanya Siva yang masih mengantuk. Anissa mengangguk dan langsung mengangkatnya untuk berwudu. Setelah Siva berwudu baru Anissa yang berwudu. Raihan dan Siva menunggu Anissa di tempat sholat, mereka duduk di atas sajadah. Anissa berjalan mendekat dengan keadaan tidak memakai cadar lagi. Siva dan Raihan tersenyum melihatnya. Raihan terpesona dengan wajah cantik dan lembut istrinya itu yang sekarang terlihat jelas. Umi sangat cantik, ucap Siva sambil mendekati Anissa dan juga mewakili perasaan Raihan. Anissa hanya tersenyum dan membantu Siva berdiri karena sudah akan mulai salat. Raihan pun berdiri dan melihat ke arah keduanya. Sudah siap, tanyanya yang sudah akan memulai salatnya. Anissa dan Siva mengangguk bersama, Raihan kembali berdiri menghadap kiblat. Mereka bertiga pun langsung salat bersama. Setelah selesai salat, Raihan duduk berbalik menghadap keduanya, dia tersenyum saat melihat makmumnya bertambah satu. Anissa duduk mendekat, dia memegang tangan suaminya lalu mencium tangannya sedikit lama, aroma sabun mandi tercium olehnya, aroma yang sekarang sama dengannya. Hal ini gak mungkin terjadi kalau masih bersama Denada batin Raihan saat melihat Anissa dan Siva di depannya. Setelah saling bersalaman Anissa membuka mukena yang dipakai Siva. Siva tersenyum senang masih sambil memegang wajah uminya, dia menatap lekat pada umi barunya. Biasanya Siva cuma salat berdua sama Abi tapi sekarang ada umi di sini, Siva senang banget, ucap Siva lalu mencium pipi kiri Anissa. Anissa tersenyum mendengar ucapan itu, senyum lembutnya terlihat jelas dan semakin membuat Raihan berdebar. Raihan menatap senyum manis itu tapi dia merasa tidak enak takut Anissa mengira macam-macam jadi dia mengalihkan perhatian dengan mengusap kepala Siva. Abi sudah lapar, ayo kita ke meja makan, ajaknya. Mereka berdiri berjalan keluar dari kamar, dan langsung menuju meja makan. Semuanya langsung duduk, ini pertama kalinya mereka makan bersama, walau tadi siang sudah makan bersama tapi itu ditemani orang lain. Di meja makan Anissa mulai mengambilkan anak dan suaminya nasi, dia sering melihat ibunya melakukan itu jadi tidak terlalu canggung. Raihan melihat ke arah Anissa sambil masih terus tersenyum. Jatuh cinta pada wanita seperti ini rasanya luar biasa. Baca doa dulu, ucap Anissa. Mereka membaca doa lalu mulai makan. Anissa makan dengan perlahan. Sesekali Raihan melihat ke arahnya, dia masih canggung saat ada yang melihatnya tanpa cadar. Asteris. Beberapa jam berlalu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Anissa sedang berbaring bersama Siva di kamar Siva, dia membaca ayat kursi sebelum Siva tidur. Saat Siva sudah tertidur, dia menatapnya sebentar lalu mencium dahinya. Dia berjalan keluar dan menutup pintu pelan. Ia melihat ke arah suaminya yang sedang duduk di sofa sendirian, Raihan tersenyum ke arahnya yang baru keluar dari kamar Siva tapi terhenti, sekarang dia tidak lagi memakai gamis tetapi hanya memakai baju tidur biasa tapi masih memakai jilbab panjangnya. Nisa duduk dulu sini, ajak Raihan sambil menepuk sofa di sampingnya. Anissa gugup tapi dia tetap berjalan mendekati Raihan, ia pun duduk di samping Raihan dengan canggung. Raihan menoleh ke arah Anusa lalu mengangkat tangan memegang kedua pundak Anissa dan menghadapkan tubuh Anissa ke arahnya. Seketika tubuh Anissa bergetar saat disentuh, dia belum terbiasa. Raihan menatap mata Anissa dan memegang wajah Anissa dengan lembut, rasanya dia tidak ingin melepaskan tangannya dari wajah lembut tanpa polesan bedak. Masya Allah batin Raihan yang saat ini sudah menatap dengan teliti wajah cantik istrinya.
Anissa terlihat malu, dan langsung menunduk. Raihan memegang wajah Anissa dan mengangkat dagu Anissa supaya menatap matanya juga. Ia menatap Anissa agak lama walau dia tahu Anissa merasa tidak nyaman. Anissa berkedip gugup, mulutnya tertutup rapat. Dia menutupi kecantikannya demi suaminya, batin Raihan. Kita sekarang suami istri jadi gak perlu malu saat saling menatap, ucap Raihan tersenyum sambil kembali membelai wajahnya. Dia belum puas memegang wajah ini. Anissa mengangguk tapi kembali gugup malu lalu menunduk. Sudah malam, ayo masuk ke kamar, ajak Raihan pelan dan santai padahal hanya dia yang tahu betapa gugupnya saat ini. Rasanya seperti baru pertama kali akan menghadapi malam pertama pernikahan. Raihan menggenggam tangan Anissa dan bangkit dari duduk mereka, genggamannya tetap tidak terlepas saat mereka berjalan masuk ke kamar, Anissa hanya diam mengikuti. Saat akan menutup pintu baru Raihan melepaskan tangan istrinya itu sehingga Anissa lebih dulu duduk di tempat tidur. Anissa duduk, perlahan dia membuka jilbab panjangnya dan meletakkannya di meja samping setelah melipatnya. Waktu terasa melambat di saat Raihan berjalan mendekat, jantungnya kembali deg-degan, ternyata seperti ini rasanya akan menghadapi malam pertama. Raihan melihat ke arah uraian rambut Anissa yang sudah terbuka dari ikatan rambut itu lurus teratur jadi tidak perlu disisir, ia langsung duduk di hadapan Anissa sambil merapikan rambut panjang Anissa yang baru dilihatnya, lalu memegang ubun-ubun Anissa dan mulai membaca bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, doa Raihan. Anissa tersenyum sedikit menatap Raihan yang baru selesai berdoa. Maaf, ucap Raihan sambil mencium pipi kiri Anissa. Anissa mengepalkan tangannya karena gugup saat pipinya tersentuh bibir Raihan, menyebut namanya saja dan berada di dekatnya sudah bisa membuat jantungnya berdebar kencang, apalagi dicium seperti ini, keringat mulai keluar di dahinya. Raihan menggenggam tangan Anissa untuk menghilangkan groginya, jangan gugup, kita lakukan dengan pelan, ucapnya. Anissa mengangguk, dia berusaha bersikap biasa tapi tetap tidak bisa. Terima kasih untuk semuanya dan maafkan tentang yang terjadi dulu, ucap Raihan yang mulai memeluk Anissa dengan lembut. Itu sudah lama, Nisa juga sudah sedikit lupa, ucap Anissa sambil membalas pelukan Raihan. Dia meletakkan kepala di pundak Raihan sedikit lama, menghirup aroma yang mulai hari ini akan selalu tercium di hidungnya. Ayo kita mulai sekarang, ajak Raihan. Ucapan itu membuat Anissa semakin gugup. Mereka melepaskan pelukan mereka lalu berbaring bersama. Mereka berdoa dalam hati, Raihan langsung mengangkat tubuhnya lagi dan mengusap pelan rambut Anissa lalu mengecup kening Anissa. Anissa semakin gugup karena ini pertama kali baginya. Padahal di sini yang paling gugup adalah Raihan, dia takut melukai istri lembutnya ini pernikahan keduanya tapi rasanya ini pertama kalinya dia akan mengalami malam pertama, mungkin karena mereka belum terlalu saling mengenal jadi rasa ingin tahu sangat besar. Mereka melakukannya dengan pelan, Anissa sudah memberikan hal yang paling berharga dalam hidupnya ke laki-laki yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Setelah membersihkan diri, keduanya kembali berbaring, Raihan berbaring memeluknya dari belakang, ini postur ternyaman, terasa seperti dipeluk ibu sewaktu kecil. Tiada henti Raihan mencium rambut Anissa, tangannya semakin erat memeluk Anissa. Anissa masih sedikit malu dengan apa yang baru saja terjadi pada mereka jadi dia tertidur tanpa menatap suaminya.